Yesus selalu bersabda, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu, memikul beban yang berat, aku akan berikan rasa lega kepadamu." Bacaan-bacaan hari ini mengabarkan bahwa Allah sendirilah Sang Gembala yang baik. Ketika bangsa Israel dipercayakan Allah kepada para nabi, tetapi ketika lalu tampak bahwa mereka sendiri tercerai-berai, maka Allah sendiri memutuskan untuk menjadi gembala bagi mereka, supaya mereka kembali bisa disatukan. Dan Allah berjanji untuk menumbuhkan tunas adil bagi Daud, yaitu Sang Mesias, Sang Gembala sejati. Dan tentu saja, Gembala sejati, Gembala agung yang dijanjikan oleh Allah menjadi nyata di dalam diri Yesus, Juru Selamat kita. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana Yesus sebagai Sang Gembala sungguh sangat mengasihi domba-dombanya. Tanpa lelah, Yesus bersama dengan para murid mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati. Semuanya dilakukan oleh Yesus karena kasih-Nya kepada umat manusia. Yesus sendiri ketika melihat bahwa Dia dan para murid-Nya memang kelelahan karena bekerja keras sepanjang hari, maka Yesus pun juga memperhatikan murid-murid-Nya, mengajak mereka untuk beristirahat, supaya mereka bisa makan, bisa minum, bisa beristirahat sejenak sebelum melanjutkan karya kerasulan mereka. Tetapi ketika orang banyak melihat kemana Yesus beristirahat bersama para murid-Nya, maka orang banyak pun mendahului mereka ke tempat tujuan. Sehingga ketika sampai di tempat tujuan, Yesus pun melihat begitu banyak orang menunggu untuk diajar, untuk mendengarkan sabdanya, mendengarkan ajarannya, dan juga untuk disembuhkan dari segala penyakit mereka. Maka melihat orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dalam Injil kita sering mendengarkan bagaimana para penginjil mengungkapkan Yesus selalu dipenuhi oleh belas kasihan. Maka kita bersyukur bahwa Yesus adalah sungguh Gembala yang baik, yang selalu berbelas kasih kepada kita, para murid-Nya. Ketika Yesus melihat orang banyak seperti domba tanpa gembala, Yesus pun pada akhirnya yang harusnya istirahat, Yesus pun lalu melanjutkan mengajar mereka dan juga menyembuhkan penyakit-penyakit. Itulah gambaran Sang Gembala yang baik, Gembala sejati, Gembala agung kita, Yesus Kristus, yang tanpa henti-hentinya berbelas kasih kepada kita semuanya. Maka kita sebagai para murid Kristus, kita pun tentu akan merasakan kasih Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita, yang tidak pernah lelah untuk selalu menuntun hidup kita, untuk selalu mengembalakan kita semuanya. Maka kita yang percaya kepada Yesus, kita yang selalu mencari Dia, Yesus pun akan selalu menyertai kita. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir akan segala hal, karena Yesus sendiri yang berkenan untuk menjadi gembala kita. Pada masa pandemi ini tentu banyak sekali orang yang sakit, mungkin juga di antara kita, anggota keluarga, kenalan, sahabat, situasinya menjadi sulit.
Kita lihat bahwa di sekitar kita, di samping banyak yang sakit, banyak yang kehilangan pekerjaan. Nah, dalam situasi sulit seperti ini, kita pun tetap percaya bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi yang sulit ini. Yesus tetap membimbing kita, menuntun kita, menyertai kita. Maka di dalam penyertaan Sang Gembala Agung Yesus sendiri, kita tidak perlu takut akan segala hal itu. Yang pokok, yang penting adalah bagaimana kita rela untuk menyerahkan diri kita kepada Yesus Sang Gembala Agung, Sang Gembala sejati. Biar Yesus yang menuntun hidup kita, biar Yesus yang juga mengatasi segala permasalahan hidup kita. Juga permasalahan yang sedang kita hadapi bersama dalam masyarakat sebagai bangsa. Kita semuanya berprihatin dalam masa pandemi ini. Kita yakin dengan iman kita kepada Yesus, dengan penyerahan diri kita dan seluruh keluarga kita kepadanya, kita pun akan mendapatkan kelegaan. Yesus selalu bersabda, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu, memikul beban yang berat, aku akan berikan rasa lega kepadamu." Sabda Yesus inilah sabda Sang Gembala sejati yang senantiasa mau memberikan yang terbaik untuk kita semuanya, menuntun kita ke padang rumput yang hijau, ke air sungai yang jernih, yang menyegarkan. Kalau kita berani dan rela menyerahkan hidup kita, juga keluarga kita ke dalam tangan Yesus Sang Gembala sejati, maka kita pun tidak akan berkekurangan. Yesus akan menyediakan segala yang kita butuhkan. Yang penting kita percaya kepadanya, kita berpasrah diri, berserah diri. Segala permasalahan dalam hidup, biar Tuhan sendiri yang membantu kita untuk mengatasinya. Maka para saudara kasih dalam Kristus, malah kita bersama-sama berserah diri kepada Yesus, agar kita dituntun, agar kita senantiasa hidup di dalam kebenaran, sesuai dengan yang diajarkannya, yaitu ajaran kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Di sekitar kita tentu banyak sekali yang menderita, yang berkekurangan. Inilah saatnya yang baik bagi kita juga untuk menyalurkan rahmat kasih Tuhan kepada mereka melalui uluran tangan kita, kepada mereka yang berkekurangan, kepada mereka yang tertimpa kemalangan. Semoga dengan demikian kita pun sebagai umat-Nya, sebagai domba gembalaan Yesus, senantiasa bersatu, rukun, saling bantu, saling menolong, sehingga kita pun sebagai anggota masyarakat juga menyumbangkan sesuatu untuk membangun masyarakat kita, sehingga dalam situasi yang sulit ini kita pun tetap bisa bersatu, tetap bisa saling menolong, saling membantu, saling menopang, sehingga hidup yang sulit menjadi ringan karena kita tanggung bersama. Dan Yesus Sang Gembala kita tidak akan pernah meninggalkan kita, domba gembalaannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.